The Reckoning, potensi cerita yang tidak tercapai. Film-film horor thriller The Reckoning seakan memiliki potensi cerita yang menjanjikan. Namun, di tengah jalan, film ini tergelincir dalam eksekusi yang tidak sesuai harapan penonton. Meskipun alur cerita pada awalnya menarik, penyampaian cerita yang diharapkan penonton tidak sepenuhnya terwujud. Cerita berlatar di tahun 1665, mengikuti perjalanan Grace, seorang janda dan ibu muda di Inggris. Suaminya Joseph baru saja bunuh diri setelah terinfeksi penyakit pes. Pendleton, tuan tanah yang menyeramkan, melihat kesempatan dalam situasi tersebut dan tertarik pada Grace, menikmati fakta bahwa dia kini tidak lagi dilindungi oleh Joseph. Saat Grace menolak rayuan tidak senonoh Pendleton untuk memberikan kue cucurnya, nasibnya pun berubah drastis. Dia tiba-tiba dituduh sebagai penyihir dan segera diseret ke dalam pusaran penyelidikan penyihir yang dipimpin oleh seorang pemburu penyihir terkenal yang haus darah. Namun, di sini terletak salah satu titik lemah film ini. Meskipun teorinya ceritanya menjanjikan, eksekusi penyampaian cerita mengalami kekurangan dalam memberikan pemahaman yang memadai tentang perubahan nasib karakter utama. Transisi dari kehidupan yang relatif normal menjadi penyelidikan penyihir yang brutal terasa terlalu cepat dan terputus-putus, meninggalkan penonton dengan rasa kebingungan, penyiksaan, dan penderitaan yang dialami oleh Grace, sementara menjadi elemen penting dalam pengembangan cerita, terkadang terasa terlalu berlebihan dan menyebabkan penonton merasa terganggu tanpa memberikan kontribusi yang signifikan pada narasi keseluruhan. Begitu juga dengan karakter-karakter lain yang kurang mendalam, membuat keterlibatan emosional penonton tidak sepenuhnya terbangun. Sementara Charlotte Kirk mencoba membawakan karakter Grace, ekspresi, perasaannya terkadang semua serba terbatas, membatasi kemampuan penonton untuk benar-benar terhubung dengannya. Selain itu, beberapa dialog yang terasa tidak alami dan terdengar modern dalam settingan abad ke-17 mengurangi keaslian atmosfer sejarah film ini. Secara keseluruhan, The Reckoning tampaknya kehilangan momentum yang dibangun pada awalnya dan gagal sepenuhnya memanfaatkan potensi cerita yang dimilikinya. Meskipun menyajikan kombinasi genre horor dan thriller, film ini mungkin meninggalkan penonton dengan perasaan ketidakpuasan karena eksekusi cerita yang tidak memenuhi harapan. Awalnya, The Reckoning tampaknya menjanjikan sebagai film yang menggabungkan elemen-elemen penyihir yang menarik dengan sentuhan sutradara berbakat seperti Neil Marshall. Namun, seiring perkembangan cerita, ekspektasi penonton tampaknya tergantikan oleh kekecewaan karena melodrama yang mendominasi film ini. Penyihir sebagai tokoh sentral dalam film ini seringkali dianggap sebagai karakter yang menarik dan kuat. Mereka menampilkan ketegasan dan keberanian yang sering membuat penonton terpikat. Namun, dalam The Reckoning, penanganan karakter-karakter ini terasa berlebihan, menyisakan kesan bahwa penampilan mereka lebih mirip dengan sandiwara daripada representasi karakter yang kuat dan kompleks. Neil Marshall, yang dikenal lewat film-filmnya seperti Dog Soldier dan Descent, dianggap sebagai sutradara yang mampu menyajikan cerita dengan keseimbangan yang baik antara ketegangan dan narasi yang mendalam. Namun, dalam The Reckoning, melodrama yang kuat menggantikan nuansa gelap dan ketegangan yang biasa dihadirkan oleh The Marshall. Beberapa penonton merasa bahwa film ini lebih mirip tiruan dari epic Game of Thrones, terutama dalam penggunaan kata-kata yang diucapkan karakter untuk menciptakan atmosfer mengerikannya. Kritik juga diarahkan pada penampilan Charlotte Kirk sebagai pemeran utama, sebagian besar pemeran lainnya yang dianggap berlebihan sepanjang film. Dalam upaya untuk menyampaikan intensitas emosi, akting yang berlebihan kadang-kadang menghasilkan efek sebaliknya, membuat karakter lain terasa tidak autentik dan kurang meyakinkan. Sementara cerita tentang penyihir dan konspirasi pada abad 17 memberikan dasar yang menarik, implementasinya dalam The Reckoning terasa kurang memuaskan. Peningkatan melodrama yang mencolok dan
penggambaran karakter yang berlebihan menimbulkan pertanyaan tentang keberhasilan film ini dalam mencapai tujuannya untuk menciptakan suasana yang menegangkan dan memikat. Akhirnya, The Reckoning mungkin tidak memenuhi ekspektasi penonton yang mengharapkan kombinasi antara kisah penyihir yang kuat dengan tanda tangan sutradara yang diakui. Kritik terhadap melodrama yang mendominasi film ini menunjukkan bahwa meskipun ada elemen yang menarik, hasilnya akhir tidak kurang sesuai atau tidak seperti yang diharapkan. The Reckoning, seiring dengan kritiknya yang bervariasi, mendapat sorotan khusus terkait dengan penggunaan dialog yang terasa terpola dan terlalu akrab dengan penggemar genre abad pertengahan. Banyak penonton merasa bahwa sebagian besar dialog dalam film ini terdengar seperti potongan-potongan pertunjukan abad pertengahan yang telah kita lihat sebelumnya, terutama ketika dibandingkan bolak-balik dengan The Game of Thrones. Seakan-akan para pembuat film tidak yakin dengan apa yang seharusnya diucapkan oleh karakter-karakternya, atau bahkan lebih parah, mereka tampak kekurangan ide orisinal dan terpaksa menggunakan kalimat-kalimat yang telah menjadi klise dalam genre tersebut di masa lalu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kreativitas penulisan naskah dan apakah film ini benar-benar mencoba membawa sesuatu yang segar ke dalam genre penyihir dan thriller di abad pertengahan. Dialog yang terlalu akrab seringkali dapat mengurangi daya tarik sebuah film, terutama jika penonton merasa bahwa mereka telah mendengarnya berkali-kali sebelumnya. Dalam konteks The Reckoning, penggunaan dialog yang tampak terpola mungkin juga berkontribusi pada perasaan bahwa film ini kurang mampu menghadirkan suasana dan karakter yang unik. Film-film dengan konten yang menantang seringkali menarik perhatian penonton, tetapi dapat juga menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan adegan yang mungkin tidak cocok untuk semua usia. Salah satu film yang menuai perhatian adalah The Reckoning ini. Karena disutradarai oleh orang yang sama, maka film ini pun dibanding-bandingkan dengan film Game of Thrones. The Reckoning disebut-sebut memiliki kesamaan dengan Game of Thrones, terutama dalam hal mempertontonkan ketelanjangan dan seksual, seperti belahan payudara dan pantat. Namun, perhatian publik semakin meningkat ketika beberapa penonton menyoroti adegan di mana karakter tidak mengenakan busana alias bugil, yang dianggap tidak sesuai dengan penonton di bawah 17 tahun. Adegan tanpa busana dalam The Reckoning menjadi sorotan utama karena beberapa remaja di bawah 17 tahun dianggap tidak cocok melihatnya. Meskipun elemen ini mungkin dianggap remeh oleh sebagian penonton, orang tua dan kelompok hak anak mengecamnya dengan konten yang tidak pantas. Selain adegan ketelanjangan, The Reckoning juga dikritik karena adegan penyiksaan yang melibatkan penggunaan alat penghancur lubang vagina. Konten semacam ini dianggap sebagai tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak berusia 13 tahunan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana rating film ini bisa ditentukan. Sebuah pertanyaan mendasar adalah mengapa film ini diberi rating tertentu jika memang mengandung konten yang tidak sesuai untuk usia tertentu. Pada umumnya, sistem rating film melibatkan tinjauan oleh badan sensor atau otoritas setempat yang menilai tingkat kekerasan, konten seksual, dan bahasa kasar dalam sebuah film. Sejujurnya, melihat semua adegan dan kekerasannya, film ini harusnya masuk ke kategori 18+ dewasa. Penonton yang mengharapkan kesegaran dan orisinal dalam elemen-elemen seperti dialog mungkin merasa kecewa ketika dihadapkan dengan kesan deja vu yang dihasilkan oleh kata-kata yang terasa terlalu familiar. Hal ini membuka ruang untuk refleksi terhadap kreativitas pembuat film dan keputusan mereka dalam membangun karakter dan dunia di dalam film ini. Seiring berkembangnya kritik terhadap dialog The Reckoning, para penonton mungkin berharap agar film-film yang mengusung genre sejarah dan fantasi dapat lebih berani dan kreatif dalam memberikan pengalaman yang lebih segar dan mendalam. Kesinambungan antara penggunaan kalimat-kalimat yang terlalu sering terdengar dapat mengurangi potensi sebuah karya seni untuk menjadi unik dan menggugah perasaan penonton.